Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mauzan Nafa Alvito dengan NIM 22802241011 dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengoperasikan email mata pelajaran otomatisasi perkantoran. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian email. Merupakan suatu proses dan cara pengiriman pesan atau gambar melalui internet yang kita lakukan bila kita berkomunikasi menggunakan email adalah mengetikkan pesan yang akan kita kirim pada program komputer yang dikhususkan untuk keperluan ini, misalnya Outlook Express, Yahoo Mail, atau yang lainnya. Selanjutnya adalah macam-macam email. Yang pertama, Yahoo Mail adalah layanan email yang disediakan oleh perusahaan teknologi Yahoo. Pengguna dapat mengakses Yahoo Mail melalui web browser atau aplikasi resmi Yahoo Mail. Layanan ini menyediakan penyimpanan email gratis, fitur keamanan, dan integrasi dengan layanan Yahoo lainnya, seperti Yahoo News dan Yahoo Finance. Yang kedua ada Gmail. Adalah layanan email yang disediakan oleh Google. Gmail dikenal sebagai salah satu layanan email paling populer di dunia dengan banyak fitur canggih seperti penyaringan spam yang kuat, integrasi dengan Google Drive, dan fitur pencarian email yang efisien. Pengguna dapat mengakses Gmail melalui web browser atau aplikasi Gmail resmi. Yang ketiga ada Yahoo Mail. Adalah layanan resmi yang dikeluarkan oleh Yahoo Corporation, sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan berbagai aplikasi bisnis online. Yahoo Mail menawarkan fitur kolaborasi dan keamanan yang kuat, serta integrasi dengan aplikasi Yahoo lainnya seperti Yahoo Docs dan Yahoo CRM. Selanjutnya yang keempat ada mail.com, adalah layanan email yang menyediakan alamat email berbasis domain generik seperti @email.com dan @mail.com. Layanan ini menyediakan penyimpanan email gratis, fitur keamanan, dan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Selanjutnya ada iCloud Email yang disediakan oleh Apple untuk pengguna perangkat Apple seperti iPhone dan iPad. Email ini terintegrasi dengan layanan iCloud yang menyediakan penyimpanan cloud untuk data pengguna Apple. Selanjutnya ada Outlook. Outlook adalah layanan email yang disediakan oleh Microsoft. Outlook dapat diakses melalui web browser dengan menggunakan akun Microsoft. Sebelumnya dikenal sebagai Hotmail, atau melalui aplikasi desktop Microsoft Outlook. Outlook memiliki fitur pengelolaan email yang kuat, integrasi dengan kalender dan kolaborasi. Selanjutnya ada Lycos, adalah layanan email yang dikeluarkan oleh Lycos, sebuah perusahaan internet yang dulunya dikenal sebagai mesin pencari populer. Lycos Mail menyediakan fitur dasar email seperti pengiriman dan penerimaan email serta penyimpanan online. Pembahasan yang selanjutnya adalah variasi bentuk komunikasi dengan email. Dalam beberapa hal, email memang meniru snail mail atau surat pos. Meskipun jelas email memiliki banyak kelebihan lain. Ini terlihat jelas pada kemungkinan bentuk komunikasi yang bisa dilakukan dengan email. Yang pertama, point to point. Maksudnya adalah mengirimkan email langsung ke sebuah alamat tertentu. Di Indonesia terdapat kesepakatan di antara mereka yang sering berkirim email bahwa cara ini dinamakan Japri, singkatan dari jalur pribadi. Yang kedua ada carbon copy. Pengertian karbon di sini analog bila kita mengetik surat dengan mesin tik konvensional menggunakan kertas karbon untuk mendapatkan salinannya. Maksudnya adalah sebuah email selain ditujukan ke sebuah alamat utama juga dikirimkan tembusannya ke alamat lainnya. Biasanya alamat utama kita tuliskan pada bagian yang diawali dengan to, sedangkan alamat tembusannya kita tuliskan pada bagian sisi. Yang ketiga ada blind carbon copy. Ini adalah variasi dari sisi. Orang yang menerima email alamatnya dituliskan pada bagian to oleh si pengirim
bisa melihat kepada siapa atau kepada alamat email mana saja email tersebut dikirimkan. Sebagai tembusan, ini karena bisa langsung melihat pada bagian sisi. Kadang-kadang ada kebutuhan untuk mengirimkan sebuah email kepada seseorang, tetapi kita tidak ingin orang tersebut tahu bahwa kita juga mengirimkan tembusannya kepada alamat orang lain. Untuk itulah digunakan BCC. Beberapa email klien menyediakan bagian BCC atau Bilin Carbon Copy. Selain itu, dan sisi pada Outlook Express versi 5.01, bagian Bilin Carbon Copy baru bisa tampak bila kita masuk ke sebuah email baru dan mengklik pilihan View dan All Headers. Selanjutnya, Distribution List. Sebuah cara komunikasi dengan menggunakan email secara satu arah. Biasanya ini dibuat oleh orang yang berkepentingan untuk menyebarluaskan informasi tertentu. Bisa berupa pengumuman, berita harian, update mengenai perkembangan suatu proyek, buletin jurnal, dan sebagainya. Akan tetapi, tidak mengharapkan adanya respon dari para penerima emailnya. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah membuat sebuah alamat tertentu khusus untuk keperluan ini. Bila pengelola distribution list mengirimkan sebuah email ke alamat tersebut, maka alamat ini akan memforward email tadi ke semua alamat email yang menjadi pelanggan atau pengikut dari distribution list. Untuk menjadi pelanggan, biasanya para calon pelanggan diminta untuk mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh si pengelola. Bisa pula si pengelola memasukkan alamat email mereka ke database pelanggan secara manual. Yang terakhir ada discussion list. Discussion list seringkali juga disebut mailing list atau lebih populer dengan milist. Pengertiannya hampir sama dengan distribution list, hanya memungkinkan siapa saja yang tergabung menjadi pengikut untuk mengirimkan respon terhadap sebuah email. Akan tetapi, belum tentu semua orang bisa begitu saja mengikuti sebuah mailing. Kadang-kadang ada mailing untuk kalangan yang terbatas, sementara banyak yang terbuka untuk siapa saja. Selanjutnya ada pembahasan cara kerja email. Pada dasarnya, email sama dengan surat biasa, snail mail, yang harus melewati beberapa kantor pos sebelum sampai ke tujuannya. Begitu dikirimkan oleh seseorang melalui komputer yang tersambung ke internet, sebuah email masuk ke beberapa komputer. Di sepanjang jaringan internet yang disebut dengan mail server, ketika mail tersebut sampai ke server yang menjadi tujuan, seperti yang ditunjukkan pada alamat email kepada siapa kita menulis email, maka email tersebut disimpan pada sebuah email box. Si pemilik alamat email baru bisa mendapat email itu kalau yang bersangkutan mengecek email box-nya. Pembahasan selanjutnya adalah etika penulisan email. Yang pertama, jangan terlalu banyak mengutip. Perlakukan email secara pribadi. Jangan gunakan huruf kapital saat mengirim dan menulis pesan email. Jangan membicarakan orang lain di saat menulis pesan email. Jangan gunakan sisi. Jangan gunakan format HTML. Jawablah secara masuk akal. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai membaca dan membuat email. Membaca email. Untuk membaca email sendiri, pastikan Outlook berada pada folder inbox. Cukup double klik pada pesan yang ingin dibaca. Pesan akan terbuka pada jendela baru untuk mengetahui adanya pesan baru. Pada Windows toolbar sudut kiri monitor akan diberi tanda amplop yang diiringi dengan suara dering sebagai bunyi default untuk email yang tiba pada Outlook. Selanjutnya ada membuat atau mengirim email. Untuk membuat pesan message pada Outlook, ikuti langkah berikut. Yang pertama, pada folder inbox, klik menu file. Yang kedua, sorot new. Yang ketiga, klik menu mail message. Selanjutnya adalah membalas reply pesan. Ketika menerima dan telah membaca sebuah pesan email, kemungkinan Anda ingin langsung membalas pesan ke orang yang mengirimnya. Untuk melakukan hal tersebut, lakukan langkah berikut. Yang pertama adalah standar reply. Pada folder inbox, double klik email yang ingin Anda balas, klik tombol reply. Alamat pengirim akan otomatis tercantum pada bagian to.
klik pesan Anda pada bodi pesan, dan klik send atau kirimkan. Yang kedua ada reply to all. Fungsi reply to all akan membalas pesan kepada semua penerima pesan yang disetujui oleh pengirim pertama. Untuk melakukannya bisa ikuti langkahnya berikut. Yang pertama, klik tombol reply to all. Semua penerima akan tercantum di bagian to, dan semua alamat bagian sisi akan tercantum pada bagian sisi juga. Selanjutnya, ketik pesan Anda pada bodi pesan. Yang keempat, klik tombol send. Nah, itu tadi materi penjelasan dari saya mengenai mengoperasikan email. Kesimpulannya adalah bahwa email adalah proses pengiriman pesan atau gambar melalui internet, di mana pengguna mengetikkan pesan pada program komputer khusus seperti Outlook, Express, atau Yahoo Email. Email bekerja mirip dengan surat pos konvensional melalui beberapa komputer dan disimpan pada mail server. Sebelum sampai ke tujuan, terdapat berbagai layanan email populer seperti Yahoo Mail, Gmail, Yahoo Mail, dan lainnya, yang menawarkan fitur-fitur khusus dan integrasi dengan layanan lainnya. Email memiliki variasi komunikasi seperti point-to-point, carbon copy, blind carbon copy, distribution list, dan discussion list. Pentingnya etika penulisan email juga diletakkan termasuk menghindari terlalu banyak mengutip, memperlakukan email secara pribadi, dan menjawab dengan masuk akal. Selain itu, cara membaca dan mengirim email melalui aplikasi seperti Outlook dijelaskan sebagai bagian dari pengguna email yang efektif. Dengan pemahaman ini, pengguna dapat memanfaatkan email secara efisien dalam berkomunikasi di era digital saat ini. Itu tadi penjelasan saya mengenai materi mengoperasikan email, mata pelajaran otomatisasi perkantoran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.